Recording in progress. Oke, selamat siang semuanya. Walaupun cuma sedikit orang, tapi ntar mungkin dari grup banyak yang hadir juga. Atau ini udah banyak juga yang hadir, cuma goib, nggak kelihatan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan ekspresinya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, cukup berdoa tak akan pernah selesai. Selamat siang, Mas Faiz. Mas Ahmad siang, atau Mas. Mas Faiz? Mas Faiz aja biasanya. Oke, Faiz lebih enak, lebih pendek panggilannya ya. Iya. Ya. Kali ini siang ini kita bakal diisi acaranya sama Mas Faiz dari Edukasistem. Founder ya tepatnya, founder Edukasistem. Iya, alhamdulillah. Mari kita berbicara tentang building startup. Acaranya kita bawa santai aja, Mas, kayak kita sharing-sharing di warung kopi aja. Oke. Jadi gak usah formal-formal, santai, pakai bahasa sehari-hari aja. Oke, siap. Dan sharing ini juga direkam di YouTube ya, Mas ya? Setuju ya? Ya, siap, nggak apa-apa. Untuk direkam, untuk dilempar di YouTube. Oke. Gimana kawan-kawan, udah bisa kita mulai aja? Kalau udah bisa kita mulai, Mas Faiz mungkin bisa langsung isi acaranya. Oke. Sharing about the startup, start small, big impact. Sip. Aku izin share screen ya. Silakan, Mas. Juga nih. Monggo Mas Faiz, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Bentar. Aku jadiin kaos dulu bentar. Oke. Oke, siap. Lupa. Oke, sudah. Biar lebih kebayang lah ya. Sebentar. Oke, udah kelihatan ya? Sudah, Mas. Aman, sangat jelas terlihat. Sip, mantap ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, selamat siang. Ya, jadi kemarin sebenarnya ini aku kan dapat info nih dari Atar ya. Kebetulan Atar nih emang teman pas lagi kuliah dulu gitu. Jadi dan diminta bantu untuk sharing di komunitasnya teman aku ini si Atar. Dan ya oke lah, mumpung kosong juga ya, kenapa enggak lah. Ya, namanya juga baru lagi ilmu mah harus kapan aja. Insya Allah mah kalau bisa mah langsung aja digas lah. Ya jadi ya tapi tenang aja kalau misalkan ntar ada pertanyaan ya silahkan lah langsung tanya aja. Tapi pada kesempatan ini insya Allah bakal coba share tentang apa sih gitu tech startup gitu ya, dan gimana sih cara kita untuk memulai si tech startup ini gitu, atau ya startup seperti pada umumnya. Nah, oke, kenalin lagi, aku Ahmad Faisal Hupala, biasa dipanggil Faiz, CEO dari Edukasistem. Jadi singkatnya mungkin Edukasistem adalah platform bank soal untuk siswa SMA. Ya, kita udah berdiri dari tahun 2018 sampai sekarang, ini adalah tahun keempat kita. Oke, next nih sedikit penjelasan tentang beberapa journey saya dari pas zaman kuliah sampai akhirnya membuat Edukasistem. Ya karena basicnya sebenarnya aku sendiri dari Informatika Institut Teknologi Bandung, Teknik Informatika, dan juga sering berkecimpung di dunia Android ya, pengembangan aplikasi Android. Dulu pernah jadi ada komunitas juga di Bandung, enggak sih di Indonesia malah ya, Indonesia Android Kejar. Di situ sering ngajar-ngajar juga di SMK daerah Bandung, pun juga komunitas-komunitas engineer daerah Bandung. Ya selain itu juga pernah jadi intern di Bandung Digital Valley. Ini pada orang-orang Bandung atau orang dari berbagai daerah nih ya? Kalau boleh tahu. Berbagai daerah, Mas. Oh, berbagai daerah ya. Jadi macam-macam ya. Mungkin kalau Bandung orang Bandung mungkin tahu Bandung Digital Valley daerah punyanya Telkom gitu ya. Ke Telkom kan kampus. Iya, benar. Aku juga di Digital Valley dulu, Mas. GDV. Oh, sempat ya? Sempat. Okay, iya, terus lanjut pernah juga internship di GDP Labs, dan ini yang paling menarik ya, selama kebetulan kuliah nih waktu itu pernah banyak banget
hal-hal yang mencoba untuk membuat uang gitu ya. Kayak kita pada umumnya semua lah, apalagi dulu pas zaman-zaman kuliah baru pertama kali ngerantau tuh. Kayak wah, nih ternyata ngerantau perlu duit ya gitu. Jadi itu mulai tuh jiwa entrepreneurship-nya terbangun dari situ, dari kebutuhan untuk hidup. Nah, oleh karena itulah sempat nyoba-nyoba ya dulu pas awal-awal Grab nyampe Bandung tuh ya 2016 iseng udah pernah ikut juga nyoba jadi Grab tuh. Ya lumayan lah iseng-iseng dapat duit kan. Terus juga sempat ngajar juga ya, ngajar karena dulu ya cukup lumayan jago di matematika gitu ya, sering ngajar jadi privat matematika dan itu kan lumayan tuh dapat uang. Sampai mulai entrepreneurship ini dibangun pas jualan bakso goreng. Dulu sempat jualan bakso goreng, nitip-nitipin di warung-warung, tapi ya nggak berjalan baik gitu ya. Bakso goreng udah pernah, terus juga pernah jualan apa ya, es coklat juga udah pernah, tapi itu rugi sampai berapa juta lah gitu ruginya, tapi ya dapat pelajaran banyak lah dari situ. Sampai akhirnya ada beberapa poin-poin evaluasi yang aku temukan ketika buat usaha tuh kayak wah ini nih ada mindset yang salah nih ketika buat usaha gitu. Dan utamanya adalah di bagian fokus objektif kita adalah nge-build money gitu. Nah, itu adalah mindset yang aku gunakan ketika buat bakso goreng, ketika buat es coklat gitu ya, tanpa memperhatikan produk kualitas dan juga impact dari apa yang pengen kita bangun gitu. Nah, karena ketika punya mindset seperti itu ya pada akhirnya kita hanya terfokus pada gimana nih dapat duit gitu kan. Tapi kita nggak mikirin kayak ya udah orang yang ngebeli produk kita nih seneng nggak sih gitu. Sampai ketika aku sadar dan memang menjadi mengajar dan juga berkaitan dengan edukasi itu adalah salah satu interest aku gitu sama dulu pas perkuliahan, dan salah satu trigger ngebuat edukasi sistem pernah waktu itu lagi ngekos di Bandung dan iseng aja apa namanya ngajak anak-anak kecil daerah kosan gitu kayak ayo sini les sama aku lah gitu, tiap minggu datang gitu. Dan di situ kayak ngelihat bahwa banyak banget permasalahan-permasalahan yang mereka rasakan gitu dan valid karena aku juga pernah merasakan menjadi siswa seperti mereka gitu kan. Sampai di titik oh ya udahlah apa namanya kayak karena aku juga punya pengen jadi entrepreneur, di lain sisi juga melihat ada permasalahan, ya udah kenapa nggak kita gabung? Akhirnya aku coba buat edukasi sistem. Nah, jadi edukasi sistem ini sebenarnya memang dibangun ketika pas masih kuliah gitu. Dulu ketika aku tingkat 3 kuliah tahun 2018 akhir, bareng sama sorry ini dulu ya, bareng sama 4 teman aku, namanya Sodiko, Habibi dan juga Daniel. Ya alhamdulillah sebenarnya mungkin yang menarik nih Sodiko ya. Sodiko ini teman kamar dulu, teman asrama. Kita memang dari 2016 udah senang banget dengan hal-hal berbau startup, sering ikut komunitas-komunitas yang mungkin seperti ini ya, komunitas seperti ini. Pernah juga ikut lomba-lomba startup bareng kita sampai akhirnya di 2018 akhir ya kita menentukan ya ketika aku punya ide tadi kayak ayo kita cobalah buat nih Eduka gitu. Nah, alhamdulillah sekarang tahun keempat kita udah ada lebih dari udah ada puluhan karyawan dan kita located-nya memang di Bandung. Dan ya tahun 2020 kemarin alhamdulillah kita dapat pendanaan oleh mantan CEO Bukalapak yaitu Mas Ahmad Zaki ya. Karena beliau setelah keluar dari Bukalapak membuat funding company yang bernama Init6 dan kita adalah portofolio pertama beliau. Jadi 2020 kita dapat seed round lah. Oke, mungkin tuh sekilas tentang background dan juga perjalanan sampai aku saat ini seperti apa gitu. Tapi kalau kita mau masuk ke topik sekarang ya biar seru lah. Coba aku pengen nanya nih biar kita lebih interaktif aja teman-teman. Kira-kira kita sering mendengar kata-kata startup kan di keseharian kita gitu. Tapi sebenarnya kita tahu gak sih arti startup tuh apa gitu. Nah, kira-kira ada yang mau jawab gak nih? Apa nih startup nih? Ya, di chat atau di mana? Di chat aja Ayo, lah ya biasanya. silakan.
Ada yang bisa nggak nih jawab startup itu apa? Memulai untuk terbang, asik. Wis, mantap tuh. Aduh, duit banyak. Bisnis itu. Oke, Oh, perusahaan yang baru, duitnya banyak. perusahaan yang baru, duitnya banyak. Oh, serem banget nih baru mulai duitnya banyak. Ngomong duit. Berjalan kurang dari 5 langkah. Kira 5 langkah. 5 bulan. Oke, mantap, udah banyak ya. Ya, rata-rata kata kuncinya benar sih ya. Ada kata-kata baru di sini. Ya emang ya sebenarnya itu kelihatan dari diksi yang diambil ya, startup gitu. Oke, tapi mungkin sebelum ke definisinya aku pengen meluruskan ini sering sih biasanya ada yang salah kaprah antara startup, mengasumsikan bahwa oh startup itu adalah tech company gitu. Startup itu harus yang berbasis teknologi gitu. Ini dulu sebenarnya aku pun juga seperti ini gitu. Ketika awal-awal kenal startup ya, karena mungkin ngelihat dulu tuh startup tuh adalah Gojek, Bukalapak, Tokopedia gitu. Kayak jadi langsung pikirannya kayak wah startup itu pasti teknologi gitu. Tapi semakin berjalannya waktu, pas belajar lagi, ngobrol sama orang-orang yang udah buat startup gitu, dan ini aku temukan sebenarnya di pas nonton belajar dari video Y Combinator gitu ya, salah satu inkubator startup yang cukup terkenal di dunia gitu. Ya memang mereka mendefinisikan bahwa banyak orang yang salah kaprah bahwa startup tuh dianggap harus pakai teknologi. Padahal sebenarnya fokus dari startup itu tuh nggak hanya teknologi, tapi fokusnya adalah growth. Startup itu tuh harus growth, berkembang. Nah, simpelnya kalau kata mereka ya, orang-orang di Y Combinator itu, startup adalah a new, fast growing business. Nah, tadi kan udah pada bener nih, a new ya, perusahaan baru atau bisa dibilang perusahaan rintisan gitu ya, perusahaan yang baru dibuat gitu. Nah, tapi ada kata kunci keduanya, fast growing business. Nah, ini yang mungkin lebih menarik lagi nih, karena apa sih yang ngebedain startup sama bisnis-bisnis konvensional atau bisnis-bisnis korporasi yang udah ada ke Unilever, apalagi ya dan semacamnya lah ya. Ya bedanya di bagian sini ya sebenarnya fast growing bisnisnya. Mungkin maksudnya apa? Kayak kita ambil dari konteks misalkan growth penjualan ya, paling gampang, growth revenue. Kalau misalkan kita lihat di bisnis-bisnis konvensional atau kayak korporasi, ya mereka growth-nya, perkembangannya itu ya mereka it's okay kalau tiap tahun ya hanya 1 atau 2 kali lipat gitu, atau 1,5 kali lipat gitu. Ya mereka untuk mencapai titik korporasi yang sekarang gitu, itu perlu waktu puluhan tahun gitu. Untuk di titik yang sampai mereka menjadi perusahaan besar gitu. Puluhan tahun baru bisa menjadi Unilever yang sekarang. Tapi startup itu tuh dia dalam waktu yang singkat, ya let's say dalam waktu 5 sampai 5 tahun gitu ya. Mereka udah bisa menyamakan perusahaan-perusahaan korporasi yang udah berdiri dari zaman dulu gitu. Contohnya mungkin kita ambil kayak Gojek. Gojek dia ya bisa dibilang 10 tahun kurang lah ya. Nggak tahu 10 tahun. Ya misalnya around 10 tahun lah. Tapi dalam 10 tahun dia udah bisa menyamakan berbagai korporasi yang udah ada sekarang kan gitu. Makanya kalau dulu pas pertama kali, nah kebetulan kan memang Ahmad Zaki investor kita sekaligus juga mentor kita juga gitu ya. Beliau selalu ngomong ke kita gini, startup itu yang penting 10 kali lipat gitu. Yang penting 10x kalau kata dia. Kalau misalkan apa namanya, tahun ini lu dapat 1 juta, tahun depan berarti lu harus dapat 10 juta. Tahun depannya lagi lu harus dapat 100 juta. Tahun depannya lagi lu harus dapat 1 miliar gitu. Nah, jadi kalau di matematika kan ya persamaan garis nih gradiennya nih harus miring banget lah. Jangan gini doang gitu, karena yes, kalau gini doang berarti ya ini kita sama aja seperti bisnis konvensional yang sudah ada sampai saat ini gitu. Nah, jadi itu teman-teman. Terus apa sih kalau gitu kita sering dengar tech startup gitu. Jadi kalau tech startup bedanya sama startup biasa adalah tetap ya fast growing business, karena itu inti dari startup. That deliver their value through technology. Jadi bagaimana sebuah bisnis mendeliver value-nya mereka gitu, solusi yang ingin mereka permasalahan yang ingin mereka selesaikan itu lewat bantuan teknologi gitu. Nah, itulah baru yang kita namakan tech startup. Karena yang harus menjadi perhatian adalah teknologi itu bukanlah
pemeran utama dari cara kita menyelesaikan permasalahan, tapi teknologi adalah katalis untuk mempercepat kita menyelesaikan permasalahan gitu. Kayak bisa jangan sampai kita mindset-nya ini salah gitu, kayak kita malah jadi mulai dari solusinya dulu. Oh, ada teknologi baru nih. Yaudah, yuk kita pakai teknologi ini. Kira-kira masalahnya apa ya yang bisa diselesaikan? Nah, itu kan alur berpikir yang agak salah. Malah kita starting from solusinya itu sendiri gitu. Nah, oleh karena itu tetap teknologi harus menjadi katalis gitu. Nah, terus gimana nih kita untuk memulai kalau kita mau ngebuat startup gitu? Baiknya apa sih menjadi concern gitu? Nah, ini berdasarkan beberapa pengalaman dan juga hasil pembelajaran yang udah aku lalui gitu. Ya pertama, nah ini yang paling penting, have a good background gitu. Karena kita kalau misalkan nggak punya background yang jelas gitu ya, background permasalahan yang apa ya, kita nggak tahu kondisi ideal yang kita pengen capai apa sih gitu. Dan kenapa sih kita perlu nge-achieve kondisi ini gitu. Nah, ingat ini background ini adalah alur berpikir pertama ketika kita nggak mau nge-build startup gitu. Jangan pernah nge-start dari solusi, tetap start dari latar belakang gitu. Karena ketika kita udah nge-start dari latar belakang, kita jelas nih alurnya nanti ke depannya bakal seperti apa. Kayak maksudnya gimana nih ideal condition? Ya contohnya paling nyata, ya kita pasti punya keinginan, kita punya visi untuk mencapai satu kondisi ideal yang kita inginkan. Kayak contoh apa gitu ya. Mungkin kalau dari aku sendiri dulu kena di Eduka gitu, apa sih kondisi ideal yang ingin dicapai gitu ya. Kalau dari aku pengen kita semua nih siswa-siswa students in Indonesia itu bisa siap menghadapi era 4.0 ini, era industri 4.0 ini gitu, di mana untuk mendapatkan era 4 bisa bersaing di era 4.0 ini, sumber daya manusia itu tuh perlu memiliki problem solving skills gitu. Perlu memiliki problem solving skills yang baik gitu kan. Dan sayangnya di Indonesia kita ini nih ada namanya satu assessment ya, biar sharing juga nih informasi, namanya PISA. Itu assessment yang internasional yang bisa salah satunya memperlihatkan kondisi akademis suatu negara gitu. Dan Indonesia itu dapat top 10, tapi dari bawah. Itu memperlihatkan bahwa memang problem solving skill orang-orang di Indonesia ini masih sangat rendah gitu. Dan berarti itu kan wah parah banget nih kalau misalkan masih rendah kayak gini, ya mau gimana kita bisa menghadapi era digitalisasi ini kan gitu. Nah itulah yang Eduka kondisi ideal yang Eduka pengen incar gitu, background yang memang kita pengen tuju gitu. Ya nanti ke bawah-bawahnya kita mengikuti dari visi kita ini gitu. Dan setelah itu baru kita state permasalahannya apa sih gitu. Kalian udah punya kondisi ideal. Oke, aku sendiri pengen kondisi idealnya adalah siswa di Indonesia punya problem solving skills gitu. Nah, tinggal kita cari. Emang yang kayak gimana sih masalahnya di mana? Kita kan pasti ngeliat nih. Ini contoh ini kondisi ideal dan ini fakta sekarang gitu. Kita ngelihat ada gap kan. Kenapa itu dinamakan kondisi ideal? Karena kita belum mencapai kondisi itu gitu. Ada gap, ada masalah yang menyebabkan faktanya kondisi real itu nggak nyampe ke atas gitu. Nah makanya pokoknya cari aja di sekitaran kita. Ya Indonesia ini adalah tempat yang penuh dengan masalah lah. Jadi nggak perlu takut untuk mencari masalah gitu ya. Banyak banget kok sumber masalah di Indonesia gitu. Dan kedua, nah ini mungkin skill yang menurut aku sangat perlu diperlukan gitu, yaitu empati gitu. Gimana kita bisa merasakan apa yang orang lain itu rasakan gitu. Kita bilang bahwa kita ngangkat suatu masalah, tapi kita nggak pernah merasakan menjadi orang. Kita nggak bisa berempati terhadap orang yang merasakan permasalahan tersebut gitu. Nah itu kita bakal jadi pikiran kita tuh bakal penuh dengan asumsi kalau misalnya kita kurang di empati ini gitu. Makanya kalau aku selalu menyarankan ketika ada teman-teman yang ingin buat startup, ya setidaknya kalian pernah paling bagus adalah kalian pernah merasakan permasalahannya gitu. Kalaupun
belum pernah merasakan permasalahannya, setidaknya kalian mau turun langsung, mau menyentuh mereka, mau menyentuh orang-orang yang merasakan permasalahannya, sehingga kalian bisa belajar dari mereka. Nah, next, setelah kita udah punya problem yang kita angkat, nah kita baru nih bisa ngedefine solusinya apa. Nah, ini ya poin pertama yang paling penting, jangan mulai dari sini. Ini kebiasaan yang paling aku sering temuin juga di beberapa orang yang punya semangat yang tinggi gitu, kayak misalkan, wah ada teknologi baru apa nih gitu, wah gue nemuin solusi baru nih, coba buat deh, ntar masalahnya dipikirin habis itu, pas sudah jadi baru dipikirin. Wah, apa nih, siapa ya yang kira-kira ngerasain masalah ini dari solusi yang udah gue buat gitu kan. Wah, itu udah salah besar, itu mindset yang salah. Dan untuk ketika kita ngebuat solusi, tetap poin 2-nya adalah eksperimen ya. Kita harus pintar melakukan eksperimen. Maksudnya pintar melakukan eksperimen itu apa? Bagaimana kita bisa kita memiliki hipotesis nih, kayak wah, kayaknya tadi kita udah punya masalah, kita udah punya hipotesis, kira-kira masalah tersebut bisa diselesaikan dengan solusi A. Nah, tapi kita belum bisa yakin nih apakah solusi A ini benar-benar menyelesaikan masalahnya atau enggak gitu. Nah, disinilah eksperimen ini dibutuhkan. Kalian di titik awal ketika hanya punya hipotesis solusi gitu ya, pasti rata-rata kondisinya orang nggak bisnisnya pasti belum punya banyak capital gitu, belum punya banyak uang untuk ngebuat produk yang bagus banget gitu. Pasti kita kepikiran sebagai founder kayak, oh bagus nih kalau misalnya kita punya website atau punya produk yang ada A, fitur B, fitur C, fitur D, fitur E sampai fitur Z gitu. Tapi kita nggak bisa gitu langsung ngerjain A sampai Z karena kita nggak punya capital yang gede. Nah, oleh karena itu kita harus bisa bereksperimen dari hal yang kecil. Gimana kita bisa melakukan eksperimen tanpa mengeluarkan biaya, tapi kita bisa melihat dampak dari eksperimen tersebut sehingga kita bisa baru nyari pendanaan setelah itu gitu. Kayak contoh dulu pas aku ngelakuinnya kayak fitur pertama kali Eduka itu adalah try out untuk masuk kuliah gitu. Dan dulu kita fiturnya cuman benar-benar ngerjain soal di website gitu. Kita belum ada tuh fitur pendaftaran, kita belum ada fitur hasil, kita belum ada fitur apa gitu. Kita cuma mau melihat menguji hipotesis kita untuk apakah emang user ini merasa ada masalah gitu di masalah tentang untuk try out masuk ke kampus gitu kan. Nah, setelah kita buat dan ternyata tervalidasi dengan banyaknya pengguna yang memakai gitu, barulah kita pelan-pelan, oh yaudah karena mereka pada mau, sok kita buat fitur-fitur selanjutnya gitu kan. Nah, tapi setelah itu kan jadi hal yang baik ya. Nanti pun ketika kita mau melakukan pendanaan, kita bisa memperlihatkan kepada mereka gitu ya, orang yang bisa memberikan pendanaan kayak, oh ternyata kalian bagus ya, kalian tanpa uang aja, tanpa ada modal aja, kalian bisa dapat pengguna gitu. Apalagi gua kasih modal nih ke lu gitu, wah penggunanya bakal jauh lebih banyak dong pasti gitu. Logika singkatnya kan. Nah, itulah maksud dari eksperimen di sini. Next adalah cari momentum. Ya. Ini momentum ini maksudnya kayak kira-kira ada hal apa ya yang bisa ngebuat produk kita ini jadi viral. Kayak kondisi dulu mungkin Gojek, kita ambil contoh ya. Gojek kan dia tuh mulai viral ketika sebenarnya ada salah satu momentum yang bagus ya pas Gojek awal-awal tuh adalah pertarungan antara ojol dengan Gojek gitu ya. Ojol, kok ojol apa sih? Opang ya, opang dengan Gojek ya, opang dengan ojol, sorry. Nah, itu karena ada momentum opang dengan ojol gitu ya. Itu kan justru orang-orang yang dulu nggak tahu tentang Gojek gitu ya, nggak tahu tentang ojol ya, mereka jadi tahu, oh ternyata sekarang ada ojol ya gitu. Oh ternyata sekarang ada ojol, berarti bisa dong lewat aplikasi gitu kan. Nah itu pinternya mereka pas lagi kondisi saat itu, mereka langsung ngebanyakin ke sosial media tuh. Entah itu marketing tentang
bahwa ojol itu tuh diperlukan, ojol itu mempermudah gitu, sehingga awareness ke orang-orang tuh jadi lebih besar gitu. Kayak dulu mungkin orang ada yang agak malu-malu gitu untuk naik ojek. Sekarang siapa sih yang dengan adanya ini ya kulturnya jadi berubah gitu kan, orang jadi lebih nyaman gitu, orang jadi lebih tenang, dan ya ini menjadi hal yang normal gitu di Indonesia gitu. Nah, dan banyak lagi ya, ataukah misalkan momentum. Contoh kalau Eduka waktu itu ngambil momentumnya adalah perubahan regulasi dari Kemendikbud gitu. Kayak Kemendikbud melakukan perubahan regulasi yang dulunya tes masuk universitas tuh masih pakai kertas gitu. Nah, di tahun 2019 itu tuh tiba-tiba Kemendikbud buat peraturan 100% menggunakan komputer. Nah, itu langsung kita ambil momentumnya, kita buat jadi gimana nih orang-orang bisa kita pakai momentum itu, perubahan regulasi itu untuk ngebuat Eduka itu jadi viral gitu. Nah, karena kita mengambil momentum itu, langsung lah kita dapat ribuan user saat itu gitu. Nah, next terakhir tentang founding team ya. Founding team ini sebenarnya ya apa ya, bagus, dan mungkin ada ya, kita lihat ada yang ngebuat startup itu sendirian gitu, dan itu bisa sih. Cuman kalau aku sendiri, aku jarang sih menyarankan orang untuk membuat startup itu sendirian gitu ya. Tapi kalau misalkan kuat ya berarti ya silahkan, berarti itu kalian kalian hebat berarti kalau gitu. Cuman kalau aku sendiri, aku nggak bakal kuat sih, karena kayak dulu aja aku sampai berempat gitu kan. Dan kadang adanya temen itu tuh enak gitu, nggak cuman buat ngebantu pekerjaan, tapi di satu sisi ada temen tuh enaknya bisa apa ya, kita bisa sharing permasalahan lah gitu. Kayak kita lagi ada masalah nih di company kita gitu, di startup kita. Tahu-tahu masalah kita ini belum nggak ada solusi nih, kita ngeblank gitu pikiran kita. Nah, adanya temen tuh kan setidaknya kita bisa curhat ke dia gitu kayak, dan mereka ngerti gitu konteks masalahnya apa. Ya mungkin kayak sebatas kita curhat ke temen lah gitu. Kalau misalnya ada masalah percintaan, kita kan kadang curhat ke temen cuman pengen didengerin doang kan, nggak mau yang nggak dikasih solusi nggak apa-apa gitu. Nah, itulah fungsinya founding team ini gitu. Kalau menurut buat aku pribadi gitu. Tapi kedua ya tadi, kalau misalkan kita udah punya founding team, yang harus diperhatikan adalah biar kita bisa konsisten gitu sama tim, setidaknya kita harus punya tanggung jawab masing-masing gitu. Kayak misalkan ada satu orang yang emang ngurusin tentang produk, ada satu orang yang ngurusin tentang marketing, ada satu orang yang ngurusin tentang finance. Nah, itu harus tetap jelas tuh biar organisasinya dari awal gitu, biar kita nggak nunggu-nungguan gitu. Kayak misalkan ada tim yang dia bingung gitu, dia harus ngapain, karena dia benar-benar nggak punya tanggung jawab yang besar di company itu gitu kan. Nah, itu sih beberapa concern dan beberapa poin yang menurut aku perlu diperhatikan ketika kita ingin membuat startup. Paling itu dulu aja ya, biar kita lebih enak lagi nih. Langsung masuk ke tanya jawab aja, biar lebih interaktif ya. Sip, thank you deh. Silakan yang mau bertanya, menanggapi juga boleh. Mas Budi, saya boleh bertanya, Mas? Oh, silakan Mas Ian. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya hanya ingin tahu nih, kira-kira yang startup tech itu modelnya seperti apa, kemudian yang non tech seperti apa, terus batasannya itu di mana, supaya jelas. Karena batas-batas itu selama ini kan kabur. Nah, coba kita perjelas di sini. Nah, itu aja. Terima kasih. Nah, tuh menarik tuh pertanyaannya Mas Faiz. Oke, jadi batasan antara startup konven dan startup tech itu di mana? Monggo Mas Faiz. Ya sebenarnya batasan utamanya ya tadi sih, penggunaan teknologi dalam deliver value-nya gitu. Kayak contoh mungkin pernah dengar Abnormal. Nah, Abnormal itu salah satu dulu ya, kalau sekarang dia udah mulai implementasi teknologi gitu. Dulu awal-awal dia itu tuh belum ada teknologi sama sekali gitu.
Tapi dia itu udah sering banget datang ke acara-acara startup gitu ya, ngejelasin tentang startup gitu ya. Dan aku pun juga sadar waktu itu pas ikut seminarnya CEO-nya Abnormal waktu itu. Dan emang ya Abnormal kan sebuah cafe gitu ya. Karena tapi fokus utama si startup-nya itu sendiri adalah si growth-nya itu sendiri. Kayak ibaratnya Abnormal dari awalnya cuman tahun pertama lah, dari cuma satu tempat, dalam 1 tahun dia udah bisa langsung ke beberapa tempat di berbagai kota gitu kan. Nah itu growth-nya langsung ya kita bisa bilang 10 kali lipat lah gitu. Nah kalau tech startup ya itu lebih ke penggunaan teknologinya aja sih dalam deliver solusinya. Apakah sudah cukup terjawab, Mas Ian? Tadi dicontohin Ya. sama yang punya Abnormal ya, Mbak Stevia Kurniadi. Benar. Ya, terima kasih. Sudah cukup jelas. Yuk, ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak nih, saya yang bertanya loh. Ini. Saya mau tanya. Oh, silakan. Ya, Pak Faiz mau tanya ini Mas Faiz ya. Itu kok bisa mendekati Pak Zaki itu, Mas Zaki itu gimana caranya ya? Dan kok Mas Zakinya tertarik juga untuk funding ke Eduka gitu, gimana caranya itu? Apa namanya? Dia apa yang menarik itu? Growth-nya atau karena apa timnya atau karena apa? Coba jelaskan. Oke. Ya mungkin pas tahun 2020 kebetulan memang beliau lagi sedang safari lah bisa dibilang ya, safari untuk mencari-cari startup gitu ya. Dan beliau coba banyak datangin ke startup dan salah satunya kita gitu ya. Dan kalau dulu ketertarikan beliau ke kita adalah pertama dari traction ya, atau apa sih, perkembangan kita, growth kita tanpa kayak kita dulu awal-awal ini modal cuma 10 juta misalkan gitu ya. Ini modal awal kita 10 juta, tapi tanpa pendanaan kita udah bisa ngasilin lebih dari 1 M gitu misalkan dalam 1 tahun gitu kan. Nah itu yang beliau tertarik, kayak beliau ngeliat kayak ya tadi seperti aku bilang kayak, wah tanpa pendanaan aja kalian udah bisa seefektif itu gitu kan. Berarti gimana dikasih pendanaan gitu. Karena tadi sih fokusnya di traction tadi. Bisa nggak sih kita nunjukin bahwa kita tuh buat usaha nyari investor itu bukan karena kita butuh uang, tapi nyari investor itu tuh karena apa ya? Mindset itu bukan kayak wah kita butuh uang untuk kita buat tim kita nih berjalan gitu, operasional kita berjalan gitu. Tapi adanya investor itu, uangnya itu dipakai untuk kalau misalkan ada dana dari beliau, kita bisa jauh lebih gede lagi gitu. Mungkin yang growth-nya cuma 2 atau 3 kali, dengan ada pendanaan bisa langsung jadi 5 kali lipat gitu. Nah, begitu sih Mas. Jadi Mas Zaki ya, sudah keluar dari Bukalapak ya. Tapi saya lihat masih ada punya saham di Bukalapak ya. Oh iya, secara manajerial beliau sudah keluar per 2020 awal. Gitu ya. Jadi beliau itu exit ya, tujuannya ya, exit itu terus berarti diganti modal gitu ya, sama diganti uang gitu ya, sahamnya beliau di Bukalapak gitu, atau gimana itu dijual, caranya exit gimana beliau? Sebenarnya kalau caranya beliau saya kurang tahu ya, karena cuman rata-rata sih kalau misalnya orang exit ya ya kayak kemarin kan Bukalapak baru IPO ya ke Bursa Efek. Iya. Itu kan dia bisa ngejual sahamnya nanti. Nanti tapi kan ya. Cuma enggak sayang ya, kebanyakan itu Facebook itu kan 60% itu sih Max itu. Pak Zaki kan cuma sedikit ya di situ ya. Cuma berapa 2 atau berapa gitu persen ya di Bukalapak ya. 5 ya kalau nggak salah. Saya ingat saya 5. Itu gimana itu ya? Itu berlakunya di Eduka apa gitu juga ya? Mas Zaki besar itu sahamnya ke Eduka atau Mas Faiz yang besar sahamnya? Mana yang Oh, kalau itu tetap karena kan kita masih seed round ya. Kalau seed round tuh biasanya investor persentase sahamnya masih kecil sih harusnya. Berapa itu biasanya? Range-nya aja, nggak usah tepatnya. Ya range-nya biasanya di angka belasan sih.
Pokoknya jarang kalau misalkan di investasi itu di seed round tuh udah nyampe 50% tuh jarang sih. Iya, 11% itu berapa kalinya revenue ya pendapatannya Mas Faiz gitu. Dapatnya 11% itu. Dapat modalnya itu berapa kalinya? Revenue-nya per bulan kah atau revenue per tahun? Berapa kalinya kira-kira? Sorry, maksudnya berarti cara menghitung valuasinya gitu? Enggak, dari pendapatan aja saya bandingkan gitu. Itu kan pendapatan ya, atau growth ngitung valuasi itu apa berdasarkan Oh iya. Dominan. Sebenarnya kalau ngitung valuasi kita sendiri pakai metode ini ya, namanya tuh discounted apa sih namanya, DCA tuh discounted cash, apa yang namanya panjangnya. Intinya sih kita memproyeksikan dalam 5-10 tahun ke depan nilai perusahaannya akan berapa besar gitu ya. Kayak traksinya bakal berapa banyak gitu. Nah, ya misalkan kita bilang dalam 5 tahun kita bisa dapat 1 triliun misalkan gitu ya. Nah, itu jadi nilai perusahaannya gitu. Oh, 5 tahun yang hitungnya ya. Terus iya. Sebenarnya itu biasanya balik lagi ke sama investor sih, kayak nego-negoannya di situ biasanya. Oh iya, dari situ ya valuasi ya, berapa pendapatannya gitu ya. Nah itu berapa sih 11% itu dia dari valuasi berapa? Valuasi 5 tahun tadi atau dari valuasi sekarang? Berapa kalinya? Valuasi 5 tahunnya diproyeksi 5 tadi tahunnya. gitu. Ya 11% tadi dia berapa kali modalnya dapat sama dengan valuasi atau di bawahnya atau gimana? Modal yang disetor 11% tadi dari investor tadi. Oh, misalkan gini ya, kita anggap satu perusahaan dia ini bilang valuasi saya 1 triliun nih gitu. 5 Terus tahun ke depan. Misalkan valuasinya nanti bakal 1 triliun. Kalau gitu mau nggak kamu ambil 10%? Berarti 10% dari 1 triliun aja kan berapa tuh? 100 M ya kan, 100 M gitu. Berarti dia harus masukin dana 100 miliar gitu. Oh gitu ya. Padahal valuasi sekarang, pendapatannya sekarang mungkin 1 miliar gitu, bisa juga ya. Benar, bisa. Nah itu resikonya si investor ya. Si investor. Apakah dia percaya dalam 5 tahun perusahaan tersebut bisa dapat 1 triliun gitu kan? Nah itu dia. Berani nggak dia gitu? Jadi ada patokan 5 tahun, mungkin ada patokan 2 tahun gitu ke depan ya. Tapi rata-rata kalau seed round ya, round pertama gitu ya, itu setidaknya sih 2 tahun, 2-3 tahun, dan itu rata-rata sih yang aku sering rasakan. Kayak dalam 2 tahun, 3 tahun tuh mau kayak gimana? Valuasinya itu ya, pendapatan lah, sama dengan pendapatannya berapa gitu ya 3 tahun depan. 3 tahun depan kira-kira berapa revenue-nya gitu? Itu ya. Per tahun ya. Per tahun bukan bulan. Per tahun. Tahun ketiga berapa gitu ya. Biasanya tuh flow-nya tuh gini Mas, kalau misalkan kita dalam investasi kayak kita kan biasanya nge-share kayak kita mau tuh ngangkat problem apa, terus kita kasih tahu solusi kita apa gitu, terus kita kasih tahu lagi kenapa sih solusi kita unik gitu, kenapa solusi kita yakin bahwa solusi kita ini bisa besar gitu. Habis itu ditambah setelah itu kita menguatkan fakta bahwa nih kita udah nyoba loh solusi kita, udah dapat ribuan user misalkan, udah make solusi kita, dan juga kita udah dapat duit nih dari sini gitu misalkan. Nah cuman kita pengen lebih besar lagi nih, untuk kita lebih besar kita perlu bantuan dana gitu, kita mau lompat jauh. Nah oleh karena itu kita butuh dana misalkan 5 miliar misalkan gitu, atau 1 miliar, kita butuh dana 1 miliar nih. Karena kita yakin kalau misalnya kita dapat 1 miliar, di tahun ketiga kita bakal dapat jadi 100 miliar pendapatan kita 1 tahun gitu. Nah, terus habis itu 1 miliar ini kita bakal pergunakan misalkan 50%-nya ini untuk produk, 20%-nya untuk 30%-nya untuk marketing, dan sisanya buat apa gitu. Karena di tahun pertama kita bakal ekspansi ke kota A, tahun kedua kita bakal munculin produk baru, di tahun ketiga kita bakal munculin produk baru dan ekspansi ke
kota B gitu. Nah, jadi mereka tuh akan senang ketika kita punya alur itu gitu, punya alur bahwa kita tuh minta pendanaan karena kita tahu bahwa kalau kita dikasih pendanaan ini, ya kita emang bakal bisa mengeksekusinya dengan baik. Gitu. Ya. Mungkin enggak melulu dari pendapatannya revenue, mungkin karena bisa juga berdasarkan user, bisa juga enggak ya, atau berdasarkan yang download gitu. Itu juga bisa. Tergantung startupnya modelnya apa gitu ya, model bisnisnya ya. Iya. Ya Mas Wais, gimana? Saya boleh minta kontaknya biar enggak tanya terus nanti saya monopoli, nanti biar pertanyaan di luar aja nanti. Boleh. Berapa? Kan ini cuma berapa orang chat ini? Di ini aja deh. Chat aja ya. Chat di nggak apa-apa, sekalian siapa tahu yang lain. Ya, yang lain itu. Bisa biar via WA. Nambah networking ya toh, Mas Wais ya. Iya, siap. Ya ini. Sekalian Instagramnya nggak tuh? Oh. Iya. Aduh. Boleh. Pengalaman Mas Wais luar biasa ini. Udah tuh ada kontak dan ada Instagramnya, bisa dikontak dan bisa di follow. Iya. Ayo yang lain, ada yang mau ditanyakan? Oke Mas, Nugroho. Pram aja Mas atau Dewa. Nah, ini sebelumnya kenalin Mas, aku Dewa dari OK Coach. Sebelum kita posisinya masih bootstrapping sih, masih pra MVP. Nah, makasih buat penjelasannya dan lain-lain. Nah, cuman ini kalau boleh tadi kan kita dari Mas Faiz ngomongin konsep dan lain-lain ya. Nah, boleh nggak misal ke depan ini di siang ini tuh kita bawa ke yang lebih ke praktikal gitu, karena menyesuaikan dengan temanya, karena dari saya pribadi ekspektasiku join ke acara siang ini karena start small. Nah, boleh nggak kita bawa ke sana terkait dengan perjalanan dari edukasi sistem ya, dari benar-benar yang start small tadi itu seperti apa dinamikanya lah, atau apapun tadi yang dari konsep tadi kemudian diturunkan ke praktikal. Mungkin itu sih Mas. Makasih. Oke. Langsung jawab aja nih Mas ya. Silahkan Mas. Oke, ya. Jadi mungkin kita ambil praktikal ya. Kalau aku cerita, sebenarnya ada sedikit spoiler ya, bahwa modal awal kita tuh dulu dapat 10 juta. Itu kapital pertama kita. Kita dapat dari lomba waktu itu ya. Jadi salah satu lomba, karena kan yang nge-build-nya kita pas lagi mahasiswa gitu. Jadi kita dapat 10 juta. Kita make dulu itu benar-benar untuk ya emang belum digaji gitu kita sendiri gitu. Ya boro-boro mau gaji gitu kan, duitnya cuma 10 juta gitu. Utamanya kita karena konsepnya kan dulu edtech kan, kayak education gitu. Jadi perlu konten soal kan. Jadi itu banyak kita ngasih duitnya ya lebih ke situ dulu gitu. Investment awal kita adalah di soal. Nah, di soal dan juga server. Dan mungkin ini ada satu privilege yang dimiliki oleh aku dan teman-teman gitu ya, yaitu background aku sendiri. Karena background-nya adalah engineer gitu. Jadi kita nggak terlalu pusing dengan masalah pembuatan produk website, ya, karena memang kita lika-likunya di situ gitu, background keilmuan kita gitu. Jadi kita nggak mengeluarkan biaya untuk di situnya ya. Biaya kita memang fokusnya di situ dan juga di marketing dulu awal-awal 10 juta tuh. Kita kayaknya marketing konten soal tuh bisa lebih dari 6 juta sampai hampir 7, lupa ya. Hampir setengahnya deh pokoknya. Tapi abis itu biaya server tuh hampir 25%, sisanya barulah marketing dan lain-lain. Nah, itu selama berapa bulan ya? 4 bulan ya, 4 bulan pertama tuh kita benar-benar belum dapat 1 semester. Ya sekitar 4-6 bulan kita belum dapat revenue sama sekali. Kita masih ngeluarin tuh produk-produknya free, gratis. Dan juga untuk produknya sendiri kita nih emang benar-benar mencari kita bereksperimen dulu gitu. Kira-kira apa sih yang
sub dari yang kita inginkan. Kita kan pas awal-awal tuh pengennya semuanya tuh fitur A sampai Z pengen ada gitu. Tapi ya kita nggak boleh egois gitu. Kita harus tahu bahwa kita emang masih kecil dan kita nggak punya banyak orang. Kita pilih nih kira-kira apa nih fitur yang paling mungkin bisa memperlihatkan dampaknya. Sisanya ya udah dikuli dulu aja sama kita gitu. Maksudnya dikuli itu kayak pendaftaran lah. Ini kalau kan awal-awal tuh produknya cuma ada tryout ya, tes ujian gitu. Ya udah untuk siswa ngedaftarnya tuh dulu nggak sama sekali pakai Google nggak sama sekali pakai website, pakai Google Form, malah dulu kita juga belum gitu salahnya. Kita pakai Line salah kayak WA lah ya. Kita pakai Line. Jadi bayangin aja siswa itu tuh harus ngechat ke Line kita dan kita balas satu-satu gitu ya. Dan ada ribuan siswa setiap hari kita cuma mantengin Line kayak, oh iya kamu terdaftar gitu. Nah, cuman ya itu effort yang kita keluarkan gitu. Jadi usahakan kalau misalkan ada hal yang bisa dilakukan manual, lakukan manual dulu gitu. Kalau ada hal yang bisa digantikan oleh teknologi yang udah ada, pakai itu dulu. Kayak misalkan kalau misalkan solusi yang kamu buat itu bisa digantikan memakai Google Form dulu misalkan, atau sebatas pakai Excel itu tuh udah jadi gitu sebenarnya solusinya. Atau misalkan pakai Blogspot doang, nggak usah pakai website dulu, udah jadi, ya silahkan, mending pakai itu dulu gitu. Jangan kita mengeluarkan banyak biaya di hal yang kita belum tahu dan juga beresiko besar gitu. Nah itu mindset yang kita ambil di awal sih. Sampai akhirnya ketika kita udah dapet di awal 2019 gitu ya, kita baru monetize tuh. Kita baru berani monetize produk kita. Akhirnya kita dapat revenue pertama kita itu di bulan apa ya, Januari atau saya lupa lah, Februarian lah. Itu sekitar belum besar ya, masih belum nutup modal 10 jutanya juga gitu. Tapi setidaknya kita dapat insight-insight baru gitu. Nah dari insight itu kayak kenapa sih misalkan kita kan dapat ada orang yang mau bayar gitu, walaupun nggak nyampe 10 juta hasilnya. Tapi kita langsung interview gitu orang-orang yang mau bayar ini. Kamu kenapa mau bayar gitu? Emang kamu mau bayar gara-gara suka fitur apa sih gitu? Nah udah gitu kita juga interview orang yang nggak bayar gitu, yang cuma ngambil gratis doang gitu. Kamu kenapa sih ngambil gratis doang gitu? Nah di situ kita jadi cari-cari, dapat insight, langsung kita buat lagi fiturnya gitu yang mereka senangi, dan akhirnya kita iterasi terus gitu ya, iterasi ya sampai sekarang alhamdulillah jadi sebesar sekarang gitu. Nah, gitu sih paling Mas. Oke, thank you Mas. Oke, boleh nanggepin lagi nggak? Masih boleh, silakan. Nanti takutnya nanti kelamaan juga. Ya udah, satu pertanyaan lagi dari Mas Diwan nih. Satu. Bentar. Aku tak mikir dulu yang kira-kira bisa jawabannya panjang gitu Mas. Jadi nggak rugi. Ya Mas, mungkin ini, pikir Mas. dulu. Udah mikirnya. Pakai desain thinking nggak mikirnya Mas? Lamaan ntar Mas kalau pakai desain thinking. Mungkin ini sih Mas. Apa namanya tadi kan Mas Faiz sempat mention untuk aku bilang MVP ya, MVP 4-6 bulan ya, 1 semester. Nah, dari apa yang Mas Faiz sudah lakukan, karena ini kan bakal yang aku lakukan di beberapa bulan ini kan Mas, developing produk dan lain-lain. Nah, jadi ya pertanyaannya seputar itu yang terjadi sama saya. Nah, ada nggak lesson learn yang Mas Faiz dapat dari ya ini tadi 4 sampai 6 1 semester itu tadi yang sekiranya itu akan sangat bermanfaat untuk kami gitu. Mungkin itu sih. Oke. Mungkin lesson utama adalah jangan terlalu cinta sama solusi kita. Cintailah masalahnya gitu. Karena kalau ini kenapa kita agak lama waktu itu, karena kita terlalu cinta sama solusi yang ada di kepala kita gitu. Padahal sebenarnya solusi yang ada di kepala kita itu nggak bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di pengguna gitu. Kayak contoh misalkan kita mikir, wah kita ada masalah A gitu, terus kita berhipotesis, oh masalah A solusinya A gitu. Tapi kita terlalu cinta sama solusi A ini gitu, kita nggak mau solusi A ini dirubah gitu, sehingga kita nggak mau pivot gitu, kita nggak mau berubah. Dan itu menurut aku
susah sih untuk menyadari hal itu gitu ya. Karena kita pasti bakal banyak banget bias gitu di otak kita kayak enggak kok ini pasti sebenarnya bener solusinya gitu. Solusinya udah bener kok ini gitu. Tapi kok kenapa nggak banyak yang tetap sedikit nih usernya gitu. Kita udah kayak gitu tapi nah itu yang mungkin indikatornya tadi ya. Pas kita udah nge-launch tapi usersnya masih sedikit, kemungkinan pertama adalah solusi kita nggak pas gitu. Nah, itu kalau misalnya kita udah sadar akan hal itu, langsung cek. Ceknya itu ya dengan apa ya? Interview ya, paling gampang. Interview ke orang yang memang pernah merasakan produknya. Nah, kalau misalkan udah di interview ternyata sebenarnya solusinya udah cocok kok gitu. Si solusi A bener gitu. Nah, kita lanjut ke kemungkinan kedua nih. Kemungkinan kedua adalah kita marketingnya bener atau enggak nih? Cara kita nge-marketingin produk kita gitu. Jangan-jangan produk kita udah bagus, solusinya udah bagus, tapi kita jelek nge-marketingin produknya. Nah, itu jadi kemungkinan kedua tuh yang kita harus cek. Nah, ntar cara ngevalidasinya gimana? Ya coba aja eksperimen ke channel-channel yang berbeda. Mungkin kayak dulu nih sempet ada temen, dia tuh buat startup gitu. Dia nanya ke aku kan, gimana sih bisa followers Instagram Eduka sampai ratusan ribu followers gitu. Gue juga mau dong kayak gitu. Terus gue tanya lagi, emang market lu siapa gitu? Market, terus dia jelasin ya marketnya ibu-ibu gitu. Ya market ibu-ibu buat apa? Buat apa lu nih naikin followers lu, ya kan? Buat apa lu capek-capek buat sosial media gitu? Datang aja lu sering-sering ke pasar gitu kan. Untuk dapetin market ibu-ibu gitu daripada lu cuma pengen keren-kerenan ini gitu kan. Misal itu ya contoh lah ya, tapi ya konteksnya mungkin bisa didapat lebih ke channelnya gitu. Jangan kita ngelihat kayak wah pokoknya kita punya startup channel harus sosial media semua gitu. Pokoknya sosial media harus bagus. Jangan-jangan emang bukan sosial media channel kalian gitu. Jangan-jangan emang channelnya adalah komunitas gitu. Misalkan produknya adalah produk untuk bayi gitu. Siapa tahu ya datang ke ibu-ibu arisan yang ibu-ibu muda gitu, arisan ibu-ibu muda channelnya. Lah gimana caranya gitu. Nah, itu jadi kemungkinan kedua gitu. Tapi tadi kalau kemungkinan pertama aja udah valid bahwa solusinya itu salah gitu ya. Nah, itu harus kita harus rela bahwa solusi kita emang salah. Ini nih yang susah nih biasanya. Soalnya ini kerasa dulu juga gitu. Saya juga gitu kayak gue kayak perasaan bener deh ini harusnya bener deh tapi ya lama-lama kita coba maafin diri kita ya kayak emang kita salah waktu itu gitu. Itu sih Mas. Oke, ya udah thank you, mungkin itu aja buat yang sesi ini karena teman-teman yang lain juga nanya kecuali kalau nanti nggak ada yang nanya ya. Sekali lagi terima kasih. Terus saya izin buat save nomornya Mas Faiz. Yunus nanti mungkin bakal ya sedikit mengganggu untuk konsul-konsul dan semacamnya. Siap. Sekarang, Mas. Oke. Thank you Mas. Sama-sama. Mas Budi. Ya, sudah cukup terjawab ya. Ada yang mau bertanya lagi? Mas Fendi, Ya. boleh bertanya? Boleh sangat Pak Ade. Silakan, dipersilakan. Oke, ini Mas Ahmad Faiz ini pernah kenal sih, tapi ya mungkin jenengan nggak kenal gitu loh. makanya di grup komunitas WA saya kasih stiker Steve Blank gitu loh, karena cara beliau menangani startup itu memang benar startup gitu loh, mirip gitu kan. Jadi kalau saya sama persis. Jadi kita punya problem, kita validasi problemnya, kemudian kita cari customernya, validasi customernya, cari lagi customer yang mau bayar, kemudian baru kita buat solusi, ada prototyping dulu, kita ajukan prototyping dulu, baru kita bikin MVP, baru kita tes. Itu cara saya gitu loh. Mungkin sama lah mungkin Mas Faiz. Nah, jadi gini Mas, kondisi sekarang saya di Jogja kebetulan. Saya engineer juga, saya Android ya. Banyak juga bikin app khususnya pemerintah. Yang sekarang ini saya membuat aplikasi khusus untuk di Polair DIY gitu. Kemudian ada lagi proyek selanjutnya dari Polri, pokoknya gitu, app semua. Yang tentu saja berbeda kan cara penanganannya karena dengan pemerintahan. Tapi sebelumnya saya banyak terlibat dengan proyek app yang rata-rata gagal.
dalam arti gagal ya gitu. Ternyata ada traction-nya banyak, ada yang banyak download, uangnya nggak ada. Akhirnya kita matikan. Kemudian ada banyak juga yang download, ternyata ya cuman ini aja, keren-kerenan aja, kebanyakan gitu loh. Dan kondisi kita kebanyakan founder startup seperti itu. Jadi mereka kadang-kadang yang tidak diperhatikan itu, khususnya inilah, contoh misalnya interview pengguna itu. Saya yakin ya, banyak di komunitas manapun itu paling malas dilakukan gitu loh. Jadi misalnya kita mendapatkan interview pengguna, 10 pengguna aja, kita interview, kita kasih prototype kita kasih benar, mau nggak yang seperti ini solusinya gini-gini. Nah, kan banyak komentar tuh, ada yang nanti, wah jelek, ada yang ini macam-macam lah pokoknya. Itu yang kebanyakan founder yang nggak mau lakukan gitu. Boro-boro lagi mencari pengguna yang mau bayar, ini lagi validasi lagi, mau nggak dia punya problem ini, kemudian mau nggak membayar dengan yang kita kasih aplikasi kita ini. Itu banyak sekali Mas. Jadi jujur kebanyakan startup di awal-awal itu gugurnya di situ gitu loh. Jadi awal-awal mereka udah pikirnya itu startup itu keren, nanti banyak banyak investor. Ya, ini Mas Jaki unit 8 ya Mas ya, investornya. Unit 6, unit 6. Jadi gitu, jadi dekat dengan investor, bakal kaya raya seperti itu. Tapi enggak, makanya saya bilang tadi startup itu sama dengan pecanda sih. Jadi pecah, kepala kita tuh, waduh, benar-benar mumet gitu loh. Jadi selama 1-3 tahun itu kita benar-benar ya berjuang lah istilahnya 1-3 tahun lah. Nggak ada uangnya, nggak ada penggunanya, kadang-kadang pivotnya terlalu banyak, ya ditinggal tim, nah seperti itu. Oke Mas, simpel aja Mas, mempersingkat waktu. Saya pengen tanya aja Mas, mungkin sharing aja. Mungkin teman-teman di sini, ya saya juga sih, berapa kali kan ikut inkubator juga, tapi jarang juga yang inkubator yang besar gitu. Jadi saya pengen tanya aja, mungkin inkubator tuh apa sih tujuan dari inkubator? Kemudian kemarin ada yang nawarkan di grup misalnya ya, salah satu anggota grup menanyakan ada nggak mau ikut akselerator, kemudian ditawari duit, wah berapa ribu dolar, kemudian bilang mau. Padahal sebenarnya akselerator sendiri kemungkinan saya sendiri banyak nggak paham gitu loh, akselerator itu sebenarnya apa gitu loh. Kok tiba-tiba ada yang nawari duit gini-gini gitu. Mungkin bisa jelaskan Mas, apa pentingnya kita ikut inkubator, pentingnya kita adanya mentor, kemudian pentingnya kita untuk berkomunitas, kolaborasi dan sebagainya. Mungkin itu Mas Faiz. Makasih. Iya, siap. Mungkin saya agak menanggapi tadi ya, itu ada bener banget ya. Kepala pecah karena kalau saya bercandanya kadang sama teman-teman tuh ini Mas, CEO itu artinya bukan Chief Executive Officer, tapi Chief Everything Officer. Jadi ngerjain semuanya. Oke, tapi kita jawab dulu ya. Ya kalau pentingnya akselerator ya, sebenarnya pertama paling enak karena dulu kita pernah ikut akselerator itu, The Greater Hub pernah, LPIK, Telkomsel Next Dev juga pernah juga kita ikut komunitas di AWS ya, AWS Education Startup. Itu kita juga ikut, sekarang pun sampai sekarang kita juga masih ikut. Kita ikut di namanya BCA Sinergi, itu yang akseleratornya BCA gitu. Nah, tapi goalsnya apa gitu? Sebenarnya tergantung kondisi saat pas kita mau ngambil akseleratornya gitu. Kadang ada yang enak itu dulu pas di Greater Hub itu inkubatornya dia nggak ngasih uang, nggak ngasih uang dalam bentuk cash, tapi dia ngasih coworking space dulu. Ya. Oh, jadi enak dong, kita waktu itu belum punya kantor sama sekali gitu, dan kita dulu masih luntang-lantung di kantin doang kalau pengen rapat gitu kan. Nah, setidaknya kita ikut di situ dapat coworking space, kita dapat tempat yang lebih nyaman untuk bekerja. Nah, sedangkan kenyamanan itu kan secara psikologis jadi nambah semangat kita juga. Gitu. Itu pertama. Kedua, pas di inkubator itu kita dapat mentoring gitu. Nah, sebenarnya mentoring itu menurut aku pribadi itu adalah hal yang paling berguna sih untuk
aku gitu. Karena gini, kita pas lagi ngejalanin bisnis itu pasti nemu banyak masalah yang kita nggak pernah tahu experience, kita nggak pernah punya experience, punya pengalaman dalam menyelesaikan masalah itu gitu. Nah, kayak contoh dulu awal-awal kita bingung banget masalah ngurusin organisasi, ngurusin people gitu. Karena kita nggak ada yang punya background people gitu kan, nggak pernah ada background human resource. Nah, akhirnya kita dapat alhamdulillah mentor tentang human resource, kita ngobrol sama dia, nanya. Nah, itu fungsi mentoring sih, kayak mentoring atau ikut inkubator, kita akan pasti dapat mentor, dan itu akan efektif jika kita yang ngebawa masalah ke mentor gitu. Nah, biasanya yang nggak efektif itu yang kayak gimana gitu. Ketika kita dapat mentoring, tapi kita nggak, ya kita cuma datang mentoring terus nunggu mentornya nanya gitu. Nah, itu biasanya nggak efektif karena ya seorang mentor ya mereka nggak bakal, ya mereka juga akan bingung gitu mau nanya apa kalau misalnya bukan kita yang bergerak duluan gitu. Kita harus proaktif ketika kita dapat mentor tuh, kayak kita udah ngelis pertanyaan terus nanya habis itu. Nah, itu pertama. Sisanya kayak rata-rata inkubator lainnya, kalau Eduka pribadi, aku pribadi ngejarnya di bagian mentoringnya itu sih. Karena pasti di setiap step sampai step sekarang pun Eduka ada gitu ya, pasti ada masalah baru gitu. Dan masalah ini yang harus kita tanya ke orang yang jauh lebih berpengalaman ke kita. Nah, itu kedua. Terus bonusnya biasanya kita dapat networking emang. Nah, networking ini di sini biasanya kayak ngelihat orang lain kalau lagi pitching gimana, kita pelajari, kita ketemu, oh dia bisnis modelnya kayak gimana, atau kita dikenalin sama kayak contoh inkubator pertama kita tuh yang Greater Hub, kita kenalin sama AWS. AWS itu tuh penyedia server gitu kan. Kita dikenalin, kita sampai dapat kredit waktu itu. Kredit AWS sebesar $2.500 gitu. Itu kan jadi walaupun nggak dalam bentuk cash, tapi kita dapat lumayan banget tuh apa sih namanya, operation gitu. Nah, itu pertama. Terus juga kita pernah dikenalin sama investor ya, sama kita diketemuin gitu. Mau nggak nih ketemu sama investor ini gitu. Coba aja pitching dulu gitu. Sampai waktu itu kita diketemuin sama Indigo. Indigo itu tuh bukan Indigo, MDI. Investornya punya Telkom gitu, funding company Telkom. Dan ini kasusnya kita kondisinya waktu itu dapat 2 offering, dari si MDI sama dapat dari Ahmad Zaki gitu. Akhirnya kita di situ di kondisi harus milih gitu, kita mau ngambil yang mana gitu kan. Tapi ya setelah kita pertimbangkan, kita ngambil Ahmad Zaki karena kita melihat juga masalah mentoring beliau yang memang udah jauh lebih punya pengalaman dibanding kita semua kan gitu. Nah, terakhir ada beberapa inkubator atau akselerator yang kalau menang dapat bonus uang gitu. Nah, itu kita anggap sebagai bonus aja gitu. Lumayan gitu ya, nothing tulus gitu, kita ikut gitu. Nah, itu sih Mas paling. Oke, Mas. Apa namanya, kalau semisal hackathon tuh Mas, ini kan lagi rame ya gara-gara drakor startup itu kan banyak orang hackathon. Nah, ini sebaiknya strategi kita ya, misalnya yang kita punya ide, kemudian sudah punya tim, itu gimana untuk hackathon ini? Sekarang rame sih hackathon ini, lumayan sih. Banyak yang nawarkan juga walaupun pandemi gini. Nah, itu Mas mungkin Mas. Iya, sebenarnya itu salah satu bentuk lomba untuk kita nyari bonus sih. Kayak kadang kita dulu juga awal-awal suka nyari-nyari lomba untuk dapetin pendanaan sih. Kayak kadang kita kan kayak bootstrapping dulu ya. Aku sendiri kayak nggak bisa ngeluarin duit dari kantong sendiri gitu kan. Akhirnya cara lainnya nyari lomba sih. Dan ya udah, kita coba masukin banyak lomba aja, toh juga ya gagal juga ya udahlah gitu, nggak ada salahnya. Oke, terima kasih Mas Faiz. Sama-sama Mas. Sudah cukup terjawab ya Pak Ade. Ayo yang lain, silahkan. Wow, sepi, sunyi. Bubarin aja lah, sepi. Kalau ada saya lanjut nih. Dari Mas Dadang tuh angkat tangan, silakan Mas. Oh, enggak.
Oke lah, aku perkenalkan juga lah Mas. Nama aku Dadang ya, redakturnya dari Jogja. Kita sama-sama di EduTech Mas, saya juga EduTech. Namanya studev.co.id, student.id. Mungkin Mas pernah dengar. Jadi kita mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa yang ingin kuliah ke luar negeri gitu. Core-nya di situ mempertemukan tutor dengan mahasiswa. Yang di sini aku mau tanyakan, mungkin proses story-nya Mas ya sampai ketemu yang namanya aha moment bahwa oh ternyata ini nih produknya yang cocok nih buat mereka. Itu prosesnya seperti apa Mas? Karena terus terang kita lagi ongoing untuk mendapatkan aha moment itu di mana sih sebenarnya gitu. Kalau udah dapet itu kan udah enak kan. Nah mungkin itu aja sih Mas. Ceritain personal story-nya. Oke. Sebenarnya aha momennya atau mungkin indikasi ini ya, indikasi ketika produk ini benar-benar fit di market gitu ya. Oke. Mungkin indikasinya waktu itu yang kita lihat adalah pertama dari sosial media. Ya. Ketika ada udah banyak orang yang ngomongin di sosial media, itu kita ngelihat bahwa wah ini emang udah valid nih banyak. Dan kedua, ketika ada orang yang ngebajak produk kita, itu berarti udah valid, itu udah pasti valid. Jadi sempat waktu itu kita sampai ada yang ngebuat dia tuh ngebajak, kita kan isinya tuh banyak bank soal gitu ya kalau di Eduka. Dia sampai ngebuat Google Drive isinya bank soal Eduka gitu, dan dia bagi-bagiin, dia ngejual gitu. Di satu sisi ya kita kesel gitu, tapi di lain sisi kayak wah berarti udah sampai dibajak, berarti ini bagus gitu maksudnya. Ya maksudnya kita, ya maksudnya kayak film kalau udah kayak kita lihat film kalau ya ngapain orang ngebajak film kalau filmnya nggak bagus gitu kan. Simpelnya kan gitu. Cuman ya kalau yang baiknya kita ngelihat dari sosial media sih, apalagi kita sama-sama edtech kan. Edtech ya marketnya pasti emang siswa yang melek teknologi dan pasti memakai sosial media. Dan ya, I think sosial media itu indikator yang paling bagus sih. Siap. Thank you Mas. Aku lagi Sama-sama. ada satu lagi nih. Gimana Mas nemuin unique selling proposition-nya ya? Dapat ketemu. Bang soal itu kalau aku nggak salah di Jogja juga ada ya bisnis seperti itu. Kalau nggak salah Widya Edu, pernah dengar nggak Mas? Nah, pernah dengar. Sama nggak? Itu daerah kompetitor nggak? Oke, sebenarnya Widya Edu salah satu direct kompetitor kita juga sih. Dan aku juga tahu ya orang yang ngebuatnya. Mas Terus ya mungkin kalau untuk unique selling point, gimana kita menemukannya? Aku kurang tahu sih. Kalau nggak salah ya, menurut aku, seingat aku kita duluan dibanding Widya Edu ya. Sorry juga kalau aku salah. Widya Edu tahun lalu baru setahun sih. Aku Nah iya kan. Kayak pertama adalah kita dapat first user advantage, itu yang karena kita pertama ya, karena kita duluan kita dapat first user advantage, jadi orang ya kenal brand kita dulu gitu. Nah itu pertama. Kedua adalah ya kita harus nge-secure uniqueness kita apa gitu. Kayak contoh misalkan di edtech sendiri keunikan kita dibanding kompetitor-kompetitor lainnya apa sih gitu. Mungkin kalau aku sharing, kita ini emang adalah edtech yang nggak mau berfokus ke learning materials. Kita nggak mau ngebuat video pembelajaran gitu kan, dan lain-lain. Karena apa? Karena itu udah dipakai. Itu solusi udah banyak, udah Zenius ada, Kuiper ada, Ruang Guru ada. Kalau kita mau ngelawan mereka, kita butuh duit yang berapa banyak gitu ibaratnya kan. Nah, itu konsepnya aja. Kalau misalkan ide kalian mau ngelawan mereka dan kalian berani ngelawan mereka, ya silakan. Tapi kalian harus siap berdarah-darah gitu. Nah, itu masih aku ambil. Pokoknya cari jalur yang mereka belum kuasai gitu. Nah, akhirnya aku waktu itu mengambil jalur di bagian evaluatif gitu kan. Lebih di bagian exercise. Nah, itu menjadi, dan karena mindset aku itu alhamdulillah emang karena belum terisi, nah jadinya banyak usersnya di situ. Nah, dan ada beberapa uniqueness. Sebenarnya kalau kita bilang secara fitur, uniqueness itu nggak cuman bisa dilihat dari fitur doang ya. Tapi uniqueness itu banyak aspek. Entah dari aspek cara kita marketing, itu juga sebuah keunikan loh. Gitu. Itu kayak Eduka, kita punya keunikan sendiri dari cara kita melakukan marketing kita. Kita ada strategi yang berbeda dibanding yang lain gitu, dan juga
keunikan lainnya pada aspek operasional kita, aspek konten akademik kita gitu. Nah, itu kita pun juga punya keunikan di hal lain tuh. Jadi walaupun dengan fitur yang sama, banyak keunikan lain yang bisa kita cari gitu. Jangankan fitur atau marketing, orang pun juga bisa jadi unik gitu. Kayak misalkan founder A dan founder B gitu. Founder A mungkin punya privilege, dia kenal sama mungkin orang yang kepala sekolah dari sekolah A sampai sekolah Z gitu. Itu kan sebuah keunikan kan, itu uniqueness dia gitu. Dan dalam dunia bisnis itu bukan hal yang salah gitu. Itu dinamakan unfair advantage, kita nyebutnya bisa, atau privilege kalau bahasa milenialnya ya sekarang. Bahasa umumnya privilege, tapi kalau bahasa bisnisnya unfair advantage. Jadi kelebihan yang dimiliki oleh founder gitu. Makanya kalau kita lihat banyak founder-founder tuh yang relasi itu jadi sebuah keunikan juga kan. Relasi networking itu jadi keunikan. Nah, itu sih paling. Cukup jelas, Mas. Cukup terjawab, Mas Dadang. Ya. Oh, jadi milih tim itu berdasarkan itu juga ya, salah satunya privilege ya, biar gak pecah dase, biar cepat hidupnya juga. Benar. Ada yang tanya lagi? Kalau enggak Mas Dewa nih nanya lagi. Ya udah silakan Mas Dewa. Yang lain dulu. Masalah saya terus. Sebenarnya yang lain juga pada bertanya ya, cuma karena suaranya goib aja ya berdasarkan bisikan-bisikan gitu, jadi nggak kedengeran. Nanti biar saya ini Mas Budi, biar saya punya alasan buat ngechat Mas Fahri. Ayo, kesempatan bertanya, tanya jawab dan sharing penanggapan juga masih dibuka nih. Silakan. Ini ada 15.000 peserta, pada kemana aja ya? Kalau nggak ada yang Mas nanya, izin tanya dong Mas. Tuh ada yang ngomong. Oke. Silakan. Nah, Maaf nggak bisa sharing screen soalnya baru di jalan. Oh ya, safety right Mas. Sebenarnya pengen thank you banget nih buat sharing-sharingnya. Saya mau pengen rada aktif mulai sekarang sih, karena kayaknya grupnya udah mulai kondusif dan banyak yang saling berkontribusi gitu. Saya salut sih sama teman-teman. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Dimas. Saya juga baru merintis startup kecil Mas, namanya Serabut Nusa. Ini namanya udah ganti gara-gara kemarin kita sempat bahas bahwa beli domain itu penting, ternyata domainnya udah dibeli gitu. Jadi langsung ke pertanyaan Mas ke pembicara tadi. Mungkin sorry karena saya terlambat joinnya. Saya boleh diceritain untuk pembentukan founder atau shareholder yang ada di dalam Eduka sendiri itu Mas. Jadi apa kesan pesannya, terus kira-kira bagaimana bisa beberapa orang founder itu memiliki kesamaan ide, sehingga karena masing-masing itu punya uniqueness tadi seperti yang di-sharing atau privilege advantage-nya. Nah, kira-kira bisa dikasih trik-trik nggak Mas? Kalau misalnya saya sendiri ini basicnya adalah di bisnis, karena sebelumnya saya 3,5 tahun lalu pernah kerja di Gojek, saya juga pernah di Mokapos, saya pernah di Ula.app, saya pernah di Bukalapak, saya pernah di Tokopedia. Jadi saya kurang lebih hampir 6,5 tahun ini bergelut di startup, tapi as a karyawan gitu Mas. Makanya saya pengen belajar nih, kalau dari sudut pandang founder itu seperti apa untuk hiring partnernya. Karena jujur kendala saat ini saya itu, karena saya dari basic di bisnis, saya memiliki sedikit saja kemampuan di tech. Nah, jadi ketika saya nyari CTO misalnya itu kayak kesusahan banget. Terus nyari tim marketing itu malah jadinya keluar masuk. Terus nyari desainer juga akhirnya keluar masuk karena memang belum banyak. Tapi jujur startup saya ini karena di sistemnya e-commerce dengan niche paling kecil yaitu oleh-oleh, sebenarnya tanpa ada app pun sudah untung gitu. Makanya pengennya gimana caranya bisa tim ini bisa solid dan nemu gitu.
Boleh Oke. di-sharing nggak Mas awalnya dulu? Oke, ya jadi pembentukan tim ya. Pertama sih hal yang harus di-concern untuk pembentukan tim itu harus punya tanggung jawab masing-masing gitu ketika nanti udah ngebuat tim. Jangan sampai misalkan timnya bertiga gitu ya. Tapi yang mengkepalai, misalkan Mas sebagai ketua gitu ya, Mas sebagai CEO. Nah, tapi yang mengkepalai semua fungsi itu Mas juga gitu. Marketing Mas juga misalkan yang mengkepalai, produk Mas juga yang mengkepalai, operasional Mas juga yang mengkepalai gitu. Nah, itu akan susah mencari partner kalau misalkan konsep organisasi seperti itu. Karena apa? Orang itu bakal seneng, bakal merasa punya sense of belonging gitu ya, rasa kepemilikan jika dia tuh dikasih tantangan gitu. Kayak, oh kamu dikasih tantangan ya, pokoknya lu yang ngurus marketing misalkan gitu. Jadi apapun keputusan marketing ada di tangan lu, tapi tetap pas lagi brainstormingnya tetap bareng-bareng gitu ya. Eksekusinya pun juga ya bareng-bareng dibantu gitu. Nah itu pertama. Kedua, cara nyari orangnya gimana gitu. Ini mungkin yang agak sulit ya, karena kalau aku kan dapat keberuntungan aku itu ada di bagian ya dapat kenal dari asrama gitu ya. Punya temen kuliah yang satu visi gitu. Cuman kalau udah kondisinya kayak gini, mungkin nih aku bisa sharing tentang pengalaman ketika mencari desainer. Dulu juga sama Mas kondisinya, saya juga nggak punya desainer dan kita bingung banget untuk nyari desainer gimana gitu. Ini konteksnya aku ambil kuliah ya, pas kuliah karena kan ngebangunnya pas kuliah. Jadi aku bingung waktu itu kayak gimana cara nyari desainer. Sampai akhirnya aku nemu ide, ya udah aku harus masuk ke lingkungan desainer. Gimana caranya masuk ke lingkungan mereka gitu. Ya paling gampang kalau di kuliah dulu adalah ikut aja kelasnya mereka gitu. Akhirnya aku sampai ngambil mata kuliah desainer gitu. Padahal aku nggak ngerti gitu. Tapi udah ngambil mata kuliahnya cuma buat nyari teman doang gitu. Ya, akhirnya di situ kan pas masuk ke mata kuliah desainer ya udah aku ngelihat nganalisis kayak oh gini loh cara anak-anak desain ngobrol tuh gini polanya gitu. Oh ini loh yang disukai. Ini loh mereka tuh rata-rata ngomongin tentang hal ini. Nah dari situ udah mulai nyambung jadi coba ajak ngobrol orang ya di situ nyari jadi kita ngetes ya ngetes awalnya kayak iya lu seneng gak sih dengan hal kayak gini gitu. Kalau misalkan ada orang yang menunjukkan ketertarikan ya langsung coba aja mau nggak coba ikut gitu. Nah itu konteks pas dulu nyari desainer gitu. Cuman saran dari aku pribadi kalau kondisinya sekarang apalagi udah di dunia kerja ya goalsnya tetap sentuhlah lingkungan orang itu gitu. Jangan nunggu intinya jangan langsung kayak misalkan sekarang nih Mas tiba-tiba punya kontak orang yang mungkin dia jago di engineering gitu ya. Tiba-tiba Mas kontak dan Mas langsung ngajak jadi ayo mau nggak ikut ke bisnis kita gitu. Nah itu kecil banget kemungkinan mereka mau, tapi coba pelan-pelan ya masuk aja ke lingkungan mereka gitu. Gimana lingkungan orang-orang marketing tuh di mana sih biasanya mereka ngumpul gitu. Lingkungan orang-orang engineer tuh biasanya di mana sih ngumpul gitu. Lingkungan orang desainer di mana ngumpul gitu. Nah, masuk aja ke sana jadi punya banyak temen di sana ya di situ jadi kita bisa mengenal lebih jauh gitu. Gimana sih cara berpikir orang-orang marketing gitu. Gimana sih cara membuat orang marketing itu mau sama kita gitu. Gimana mereka jadi mau sama ide kita gitu. Karena tiap orang rata-rata tiap background itu tuh punya cara pendekatan yang berbeda-beda gitu. Kayak saya dulu ngedeketin bagaimana ngebuat teman saya yang orang desain itu mau, yaitu berbeda dengan saya ngajak teman saya yang engineer untuk ikut ke dalam eduka ini gitu. Kita harus tahu motivasi mereka tuh rata-rata apa gitu. Apa opportunity cost yang akan hilang ketika mereka masuk ke tim kita gitu. Nah, itu yang harus kita ketahui sih, Mas. Thank you, Mas. Apakah sudah cukup menjawab Mas Dimas? Cukup, Mas, cukup. Oke. Selanjutnya saya coba bertanya dulu ya. Nanti Mas Dewa ya, tunggu ya. Sabar, Mas. Orang sabar disayang Pak Akbar. Gini, Mas. Karena saya juga punya startup di bidang media hukum nih.
yang membahas hukum dengan cara riang dan gembira. Mas Faiz, pertanyaan saya, penting nggak sih perlindungan hukum buat startup nih? Kalau menurut Mas Faiz gimana? Perlindungan hukum buat startup, buat melindungi ide-ide kita yang suatu saat mungkin bakal dicuri, melindungi merek, melindungi ya apapun yang ada di situ lah, entitas itu. Menurut Mas Faiz gimana? Oke. Menarik nih. Jadi sebenarnya kalau masalah entitas ya, mungkin aku cerita dari awal kapan sih kita jadi PT deh ya. Kapan kita jadi PT dan menentukan kenapa waktu itu kita butuh jadi PT. Siap. Kenapa tuh? Jadi kita tuh jadi PT setelah 1 tahun, Mas. Ini agak jelek sih sebenarnya ya alasannya. Aneh banget, tapi mungkin bisa jadi insight baru buat Mas juga ya. Kita dulu jadi PT karena kita butuh NPWP perusahaan, Mas. Kenapa kita butuh NPWP? Karena kita butuh mendevelop fitur pembayaran otomatis. Kita butuh mendevelop fitur pembayaran otomatis gitu. Dan kita memakai waktu itu Mitrans ya, Mas. Mitrans, payment gateway kan. Nah, untuk mendaftar Mitrans itu dibutuhkan NPWP perusahaan. Di situ langsung kita mikir, wah, ternyata perlu ya gitu untuk ini hukum gitu. Akhirnya kita buat tuh di situ, Mas. Tapi untungnya kita udah buat duluan tuh di situ. Jadi pas setelahnya ternyata kita menemukan banyak hal yang emang butuh gitu. Kayak contoh pas kita mau dapat investasi ya, pertama itu ya investor bakal jauh lebih percaya ketika kita memang punya entitas gitu kan. Itu pertama. Terus juga kita jadi lebih lebih profesional gitu. Apalagi kita kan awal berempat gitu ya, belum ada entitas, belum ada pembagian shareholders, belum ada apa gitu ya. Kayak udah jalan aja gitu, kayak dulu awal-awal mungkin kalau nonton drakor startup kan gitu kan ya. Kayak belum ngerti gitu tentang hal-hal kayak gitu. Sampai akhirnya kita jadi lebih tahu, oh ternyata ini loh maksudnya kepemilikan saham gitu. Dan kita jadi punya perjanjian bahwa kita nggak boleh berkompetisi setelah nggak boleh ngebuat startup baru yang idenya sama gitu. Misalkan kita berempat, salah satunya nggak boleh keluar terus buat startup sama gitu. Jadi kan kita jadi lebih tenang gitu hidup kita kan, kayak nggak takut tiba-tiba ditinggal teman terus temannya buat startup yang sama gitu. Itu pertama ya yang kita rasakan. Dan mungkin kedua yang kalau tentang perlindungan hukum, mungkin kita yang sampai sekarang kita juga lagi mengusahakan itu, Mas, dan emang ini baru kita lakukan gitu. Kita baru sadarnya juga akhir-akhir ini gitu ya, setahunan belakang ini, yaitu perlindungan konten gitu ya. Ya kayak ya tadi kan saya sempat share ya tentang bajakan ya, ada yang ngebajakan. Nah itu kita bingung tuh pasti situ kayak pengen marahin gimana ya. Flow-nya gimana marahin mereka ya gitu kan kayak. Bisa digugat aja, Mas, disomasi. Nah itu mungkin jadi saya yang nanya nih ya, Mas ya. Kalau gitu kan kita nggak ada, tapi kita belum belum punya landasan hukum apa sih namanya hak paten akan soal yang kita buat gitu ya. Tetap bisa gitu ya? Masih bisa, Mas, sebenarnya. Kalau idenya udah sama, kalau di Haki kan itu bisa first to file. Jadi siapa dulu yang daftarin, misal perusahaannya Mas Faiz sudah daftarin duluan, terus ada perusahaan lain, terutama kan udah Mas Faiz duluan gitu. Iya. Nah itu contohnya Mas berarti Mas. Berarti penting nggak nih Mas Faiz? Kalau perusahaan startup nih, terutama startup kan itu rawan banget tuh ide dicuri. Dia penting nggak sih ada itu didampingi sama legal konsultan, terutama di bidang hukum? Ya menurut saya penting terutama di bagian perjanjian founder itu sih. Jadi sebelum memulai founder tuh harus satu tim udah harus tanda tangan dulu lah sama-sama. Berarti perjanjian dulu baru profit ya? Iya. Kayak lebih aman itu. Iya. Saya kalau dulu kita kebalikannya Mas. Cuman ya itu untung karena kita emang teman basicnya semua. Coba enggak tuh bisa berantem tuh kita berempat kan. Wah, bisa tuh.
Itu lagi hoki aja karena kita temen. Ayo, Mungkin- silakan yang lain. Mungkin yang berbahaya ini Mas Bundi. Yang berbahaya iya. itu kalau ini apa namanya coding kita dibajak gitu loh. Nah, jadi program kita dibajak itu kan sering tuh. Gojek aja sampai sekarang kebingungan itu karena tiba-tiba di Jogja bisa bikin juga tuh apa namanya Gojek online versi Jogja yang mirip-mirip lah. Nah, itu yang mungkin perlu ditekankan gitu loh. Itu saya lihat sendiri belum ada sih undang-undangnya atau apa gitu untuk ininya. Benar. Setahu saya sih itu sih sebenarnya kalau algoritma itu bisa dilindungi juga, sistem terutama sistem itu bisa dilindungi sama kayak sistem elektronik terpadu itu kan juga ada di HAKI. Yang OSS itu yang Oh, beda dari OSS. Ini kita daftar ke HAKI, datang ke HAKI, berkas ini sistem kita, ini algoritmanya, kita mau daftarin. Kayak UGM itu kan di sini UGM kan udah daftarin juga tuh sistemnya. Loh, kok jadi saya nih narasumbernya? Ayo lanjutlah ini. Mas Dewa tadi mau tanya apa? Kayak udah gatel, udah pegangin kepala gini. Enggak. Aku mah jadi pengen nanya juga nih, Mas. Narasumber Silakan, pelan-pelan tanya. diambil alih. Singkat aja sih. Nanti ini sih karena agak penasaran aja apakah ketika ini kan ngomongin sebenarnya jelas sih. Misal kita mau launch produk, ya event itu masih MVP, apakah ya kan itu juga rawan kan kasusnya kan di situ. Nah, apakah itu juga perlu bisa nggak juga di apa yang tadi yang Mas Faiz juga tanyain tadi? Perlu apa? Dibajak Ke lagi HAKI. gitu apa gimana? Nah, ke HAKI HAKI. gitu. Perlu sih kalau bikin sistem, makanya kalau bikin sistem atau bikin satu karya itu harus ada dokumentasinya termasuk logo. Harus ada dokumentasi, kalau di desain itu kan ada dokumentasi desain. Itu perlu banget. Jadi kalau daftarin ke HAKI itu udah jelas logonya kayak gimana, warnanya kayak gimana, strukturnya apa. Oke. Nanti aja berarti. Oke, mungkin ini kembali ke Mas Berarti Faiz ini ya. pembajakan ya? Tapi dengan sukarela ya, Mas ya. Ya, siap. Ayo Mas Dewa, silakan lanjut. Nah, ke Mas Faiz lagi, Mas. Kembali ke yang tadi waktu start small itu tadi ya. Di sana Mas Faiz ada anggaran untuk marketing kan di sana. Nah, boleh cerita sedikit nggak apa namanya itu anggaran untuk apa aja? Mungkin nggak perlu detail-detail sih, tapi lebih ke ya makro-makronya aja. Mungkin itu sih Mas. Makasih. Oke. Ini kalau dulu kita marketingnya emang banyak di giveaway gitu ya. Kayak giveawayan gitu untuk narik engagement dulu aja sih. Fokusnya lebih ke narik engagement untuk setidaknya mereka aware terhadap hal ini. Kayak ibarat kita ada gratis nih gitu ya. Ada barang gratis. Nah, barang gratis ini biar dikenal dulu aja gitu sama orang gitu. Misalkan karena kan kita konsepnya channelnya sosial media gitu kayak oh ini barang gratis ya udah gimana caranya kita bisa dapetin 1 juta awareness misalkan atau 1000 ya nggak usah 1 juta ya 1000 impression lah kalau di sosial media biasanya kan. Nah target kita 1000 impression aja karena asumsinya dengan 1000 impression ya harapannya kita bisa dapetinnya 10% dari 100 orang yang nyobain produk kita gitu ya. 100 orang nanti kita cek lagi 10%-nya misalkan 10 orang yang mau membeli produk kita gitu misalkan. Nah, itu kayak hipotesis kita tuh dari situ kayak kalau aku pribadi biasanya namanya tuh ada pirate funnel ya. Itu yang kita pakai di Eduka juga. Kita ngecek kayak berapa orang yang udah kena awareness, berapa orang yang udah kena akuisisi, berapa orang yang udah teraktivasi, berapa orang yang sudah willing untuk membayar. Nah, itu jadi kayak dashboard yang kita perhatikan gitu. Nah, dari situ kita cek gitu. Sesuai nggak dengan yang kita harapkan gitu. Misalkan kita beneran awareness kita nih, kita nargetin tapi dapat 1000 impression, 1000 awareness. Nah, itu kan tim marketing yang berpikir gitu. Pokoknya gimana caranya lu bisa dapat 1000 awareness gitu. Nah, uang marketing awal-awal tuh di situ kayak ya udah 1000 awareness misalkan
Misalkan apa sih yang anak SMA rata-rata suka, K-pop misalkan, giveaway album K-pop gitu, jadi biar mereka tahu tentang produk gratisnya. Akhirnya ya 10% dari situ ngadain. Nanti pas kita evaluasi dari 1000 awareness cuman 10 orang yang nyobain. Berarti kan ada yang salah dengan konversinya kan. Di situ kita evaluasi lagi. Jadi di situ Mas, pentingnya kita memonitoring si marketing funnel ini. Dan ini sebenarnya marketing funnel ini bukan hanya untuk marketing ya, walaupun namanya marketing funnel gitu ya. Ini lebih luas lagi untuk founder, kayak untuk founder juga kan, kayak ibaratnya kalian tim produk pun juga bisa ngelihat gitu. Misalkan kalian udah dapetin 100 new users misalkan, tapi yang beli cuman 1 orang dari 100 misalkan. Nah, di situ kita bisa lihat dong, kenapa konversi dari new users ke paid users cuma 1% gitu. Berarti ada masalah di situ. Kita menemukan masalah. Jadi masalah yang kita temukan tuh lebih spesifik gitu. Kita nggak cuma ngawang-ngawang kayak cuma, kenapa nih nggak ada yang beli produk kita ya? Yang salah di mana ya? Apa jangan-jangan nih ada 100 nih, misalkan bang, kok cuma 50 orang doang ya yang beli produk kita? Padahal emang new usersnya cuma 51 orang gitu. Berarti kan konversinya udah bagus, tapi yang jelek adalah marketingnya, nggak bisa ngebawa orang banyak di terowongan pertamanya gitu kan. Nah, jadi kita bisa menganalisis tuh lebih spesifik lagi kalau kita dari si dashboard marketing funnel ini. Cukup, Mas Dewa. Ada lagi nggak? Katanya tadi banyak. Nanti aja lah, Pak. Nanti aja, Mas. Biar ada alasan. Biar ada alasan. Kita sampai jam 3 loh. Oh, ini Mbak apa Mas nih? Heni. Oh, ya, boleh saya. Nah, aduh, kok nggak nyala ya? Nah ini saya nyala. Ya. Nah, Silakan, Ibu, silakan. Mungkin ya ini buat saya pertama kali ikut, kedua kali lah di grup All About Startup, bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya ini. Yang ingin saya tanyakan ke Mas Ais itu kan begini. Ini maaf saya tadi masuk terlambat ya, jadi dari tidak mengikuti dari awal tentang apa yang dibicarakan. Begini, ini berbicara tentang pengalaman saya aja, ketertarikan untuk ikut All About Startup yang biasanya itu diminati oleh kaum milenial ya, anak-anak yang sudah muda seperti ini. Nah, kalau pengalaman, bukan pengalaman, tapi saya punya perhatian yang lebih terhadap startup ini, hal yang menarik gitu. Sampai saat ini, alhamdulillah saya sudah ke mencari ilmu lah kesana kemari tentang startup. Cuma sampai saat ini tuh saya sudah bisa paham gitu tentang membangun suatu sistem dari analisis kebutuhan sampai mockup Excel-nya gitu ya. Jadi, nah yang ingin ditanyakan Mas, kalau setelah mockup Excel itu apa yang dilakukan gitu? Kalau tentang latar belakang pendidikan, saya pendidikannya sebetulnya keuangan perbankan. Nah, di keuangan perbankan ini di S2 diajarkan untuk membangun satu sistem informasi. Ada ketertarikan untuk membuat suatu startup di bidang keuangan juga seperti itu. Nah, kalau misalnya saya dibekali dengan pengetahuan itu gitu, yang memang maksudnya pengetahuan dari merancang sistem informasi keuangan dari analisis kebutuhan sampai ke mockup Excel-nya. Nah, yang ditanyakan
langkah selanjutnya itu apa gitu. Karena yang pertama sekarang ini memang saya belum mempunyai tim gitu ya, semuanya masih sendiri, idenya sudah sampai ke mock up, tapi ya itu tadi yang ditanyakan, langkah selanjutnya apa sih gitu. Makanya ikut All About Startup ini, grup ini ya, katanya ada 3 yang utama, yaitu hustler, hipster, dan hacker. Meskipun ada satu lagi Hound katanya ya, Hound untuk bidang keuangan, yang controlling bidang keuangan. Nah, kembali ke pertanyaan saya, Mas, itu setelah mock-up ngapain gitu? Itu, makasih ya. Itu aja mungkin yang ingin saya tanyakan. Terima kasih untuk kesempatannya ya. Siap, Ibu. Semangat, Bu. Ini Mas Faiz, menarik tuh. Setelah mock up, setelah mock up jadi prototype, itu terus ngapain, Mas? Oke. Ya sebenarnya simpelnya berarti planning udah semua ya, ibaratnya kan segala hal tentang planning tuh udah selesai lah. Ya kan? Ya simpelnya habis planning ya execution. Ya, itu simpelnya ya. Berarti Ibu harus melakukan eksekusi dari planning yang udah Ibu rencanakan gitu. Kayak contoh mock up itu kan berarti udah sampai di titik, harusnya udah sampai di titik ya bisa terlihat ya produknya akan seperti apa gitu. Nah, next step-nya berarti ya buat produknya gitu. Gimana produknya ini bisa terbuat menjadi produk yang ada dan nyata gitu. Nah, tapi karena kondisinya Ibu sendiri belum ada tim untuk ngebuat produknya, berarti next step-nya adalah itu. Untuk mencari tim yang bisa membuat produknya. Karena kalau misalkan udah punya tim untuk ngebuat produknya, ya produknya jadi, nanti produknya udah jadi, baru bisa dicari jalur marketing untuk mencari customer gitu. Nah, simpelnya gitu. Atau kalau misalkan agak kesulitan di mencari tim, cara kedua adalah memberikan proyek gitu. Proyek produk yang mock-up-nya ini ya coba aja misalkan ke proyek ke engineer yang pekerja lepas gitu ya, yang freelance engineer, ya bisa nggak buatin, ini udah ada mock-up-nya, idenya seperti ini, ya minta tolong dibuatkan gitu. Cuman ya minusnya kalau kayak gitu adalah berarti harus punya capital dulu, harus punya uang dulu, uang untuk membayar orang untuk ngebangun proyeknya gitu. Nah, itu kan yang agak susah sebenarnya ya cara kedua gini. Jadi yang paling mudah menurut saya pribadi adalah cara pertama, yaitu mencari tim dulu gitu untuk membuat produk. Itu Bu ya. Apakah sudah cukup terjawab Bu Heni? Sudah. Terima kasih ya. Memang langkah yang itu ya sekarang kan sedang dilakukan gitu ya. Makanya join All About Startup. Dan ini kali yang entah keberapa kali, karena setiap kali mungkin gini Mas, saya juga pernah ikut yang saya tinggal di Bandung ini, yang dengan Telkom itu Dilo kalau nggak salah Dilo. Oh Dilo ya. Nah, Dilo, dan untuk ya belum ada kelanjutan gitu. Sementara kapital untuk saat ini jujur aja belum terkumpul gitu, belum terkumpul. Artinya untuk profesional, karena saya baru sekolah ini ya, baru selesai sekolah dan ingin melanjutkan apa yang sudah dibuat waktu kuliah kemarin gitu. Nah mungkin sekarang juga saya ikut juga yang 1000 startup itu, Mas. 1000 startup. Nah saya ingin pendapat dari teman-teman sekalian yang ada di sini. Sementara ini kapital belum ada, ya sama-sama nol lagi lah. Mungkin
mungkin dari sisi usia saya udah mungkin 2 kali usia teman-teman gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi di sini mungkin dari keinginan belajar itu ya ada curiosity lah untuk melakukan what next step-nya itu gitu. Memang semuanya nggak bisa dikerjakan sendiri, itu pasti, karena masing-masing punya spesialisasi gitu ya, keahlian masing-masing gitu. Nah, mungkin di sini ya yang saya inginkan itu ya oke teman-teman, ya pengumuman juga teman-teman, ini sudah ada mock-up-nya seperti ini, what next gitu. Apakah menarik untuk dikerjakan atau gimana gitu, karena bisa jadi yang menarik untuk saya belum tentu menarik buat orang lain. Itu aja. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Ini karena waktu kita terbatas juga nih, Mas Calvin, mungkin satu pertanyaan lagi. Iya, thank you ya Mas Bundi, salam kenal sebelumnya. Halo Mas Faiz. Kenal. Halo Mas Calvin. Nama saya Calvin, saya dari Jakarta. Ini mau nanya sih sebenarnya lebih ke Eduka ya. Kan sekarang stage-nya udah di seed round ya. Ya. Pengen tahu aja kalau udah lagi di seed itu fokusnya tuh lebih banyak expand ke produk atau fokus pada scalability atau mungkin kemarin waktu saya belajar di Founders itu tuh ada 3 driver ya, revenue driver, profit driver, sama growth driver kalau di startup kan. Oke. Penasaran aja pengen tahu kalau Eduka tuh fokusnya di itu sekarang kayak gimana gitu. Oke. Sip. Kau langsung jawab aja ya Mas ya, Mas Bundi ya. Silakan Mas, jawab singkat aja, terbatas Mas waktunya. Oke, sip. Jadi kalau seed ya di Eduka sendiri dan dari yang aku pelajari, rata-rata seed funding itu fokusnya ada di bagaimana kita lebih ke growth users ya. Kita kita kan ibaratnya pas minta dana ke investor itu kita ngasih hipotesis tuh ke investor kayak nih solusinya ini, produknya bakal seperti ini. Kalau misalkan kamu danain bakal dapet user segede ini gitu misalkan. Jadi emang nggak terlalu banyak masalah profitnya tadi sih, belum terlalu mikirin profit kalau di situ. Lebih ke pembuktian bahwa apa yang kamu sampaikan ketika ke investor itu produk yang kamu sampaikan benar-benar fit ya. Produknya itu beneran fit. Jadi misalkan kamu ada solusi A, oh berarti emang solusi A ini banyak dipakai oleh orang lain. Nah, itu aja, buktikan dulu itu di seed round. Nanti di seri-seri berikutnya itu ketika kalian udah siap bahwa ini udah marketnya udah valid pokoknya. Semua udah percaya bahwa udah banyak user yang make, udah banyak user yang mau beli gitu ya. Udah dapat revenue bulanan, month-to-month-nya bagus. Nah, saatnya kita ekspansi. Jadi biasanya seri A, seri B itu tuh fokusnya di expansion-nya. Jadi di mana produk yang udah fit kita fokusin di expansion-nya, kayak misalkan dana marketingnya digenjot lagi gitu. Dana misalkan mau ekspansi ke kota A, ke kota B, ya kita bisa ngambil kucurin dana di situ gitu. Nah, terus ya mungkin itu sih ya, seed itu adalah produk, pembuktian produk, series A itu berarti ekspansi kalau dari aku gitu. Ya, berarti memang lagi fokusnya ke growth ya kalau udah di seed ya. Benar. Sip. Penasaran aja sih, belum pernah ke seed kan soalnya. Ayo cepetan ke seed Mas, Calvin. Lagi helping juga, aku lagi helping temen juga buat fundraising, mudah-mudahan sih. Amin, semangat Mas. Karena kita waktunya terbatas 5 menit lagi, kita udahan dulu ya. Sama ini deh, kita open cam semuanya, kita capture. Ayo, open cam yuk. Yang nggak open cam, saya anggap makhluk gaib ya. Ya, 1, 2, 3.
Ya, makasih teman-teman semuanya. Makasih banyak Mas Faiz. Ya, sama-sama. Semuanya kita akhiri aja ya. Siap. Ya, doa baik buat kalian semua. Thank you Mas Budi. Segala doa baik buat kalian semua. Semoga startupnya terus berkembang, semakin maju. Terus kita bisa mengharumkan nama bangsa melalui startup juga. Amin. Terima kasih, saya tutup acaranya dan saya akhiri. Terima kasih semuanya. Makasih banyak. Mas Faiz jangan kapok-kapok, Mas. Dadah. Mari semuanya, saya undur diri dulu ya. Bye. Bye. Thank you semua.